Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Materi pasca UTS yang selanjutnya adalah tentang hakikat akhlak dalam Islam, atau materinya adalah tentang akhlak tasawuf. Nanti dibagi dua pembahasannya, yaitu tentang hakikat akhlak dalam Islam dan juga tentang hakikat tasawuf dalam Islam. Kita bahas kaitannya dengan materi yang akhlak terlebih dahulu, ya. Bahwasanya kita tahu Nabi Muhammad SAW diutus sebagaimana dalam sabdanya disampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, pada diri Kanjeng Nabi itu ada akhlak yang luar biasa. Tidak hanya akhlak biasa, tetapi akhlak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi adalah manusia yang mendobrak segala macam bentuk ketertindasan, ya, kejahiliahan. Pada saat itu Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah masyarakat yang masih jahiliyah, sehingga Kanjeng Nabi memiliki misi besar, yaitu bagaimana kemudian masyarakat pada saat itu menjadi masyarakat yang beradab, ya, masyarakat yang memiliki peradaban dan memiliki akhlak tentunya. Ini sebagaimana menjadi tugas atau misi yang paling utama pada Kanjeng Nabi. Kita akan bahas kaitannya dengan akhlak. Sebenarnya posisi akhlak, ya, selain memang Kanjeng Nabi itu merupakan Nabi yang memang diutus untuk menyempurnakan akhlak, terus bagaimana kemudian akhlak itu sendiri? Apa yang kemudian sesuatu itu disebut dengan akhlak? Apa saja syarat-syaratnya? Bagaimana membentuk akhlak itu dan lain sebagainya? Secara pengertian, ya, ada beberapa tokoh-tokoh yang menyebutkan pengertian tentang akhlak, diantaranya Ibnu Maskaweh menyatakan bahwasanya yang namanya akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Jadi sifat ini sudah ada, yang tertanam sudah ada pada diri seseorang, ya. Yang kemudian seseorang itu, ya, karena ada sifat yang tertanam pada dirinya, yang pada akhirnya itulah yang mendorong untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan sifat yang tertanam pada jiwa seseorang itu. Itu adalah akhlak. Ini menurut Ibnu Maskaweh. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Beliau menyampaikan bahwa yang namanya akhlak itu adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia, yang dari sifat itu terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan dengan mudah, tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan juga tanpa ada perenungan terlebih dahulu. Nah, pendapat ini juga sama, dalam artian bahwa sifat atau akhlak itu adalah merupakan sifat yang memang sudah ada pada jiwa manusia, yang sudah terlahir pada jiwa manusia. Yang dari sifat-sifat itu kemudian seseorang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan penuh dengan kemudahan, penuh dengan kesadaran sendiri, tanpa dipikirkan dan juga tanpa direnungkan. Itu adalah akhlak. Ya. Oleh karena itu, dari pengertian ini, karena sifat yang terpatri atau sifat yang ada pada jiwa seseorang itu yang akan mengarahkan perbuatan-perbuatan manusia, maka kalau misalkan apa yang dilakukan oleh manusia itu sesuatu yang buruk, maka berarti akhlaknya buruk, atau kemudian disebut dengan akhlak madhmumah. Tapi kalau misalkan sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik, berarti memiliki akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Ya. Jadi bergantung bagaimana perilaku atau perbuatan-perbuatan itu yang terdorong oleh sifat-sifat yang sudah ada pada jiwanya. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika sesuatu itu disebut dengan akhlak. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi ketika sesuatu itu disebut dengan akhlak. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang.
Ya, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau hanya dilakukan sesekali saja, maka tidak disebut dengan akhlak. Karena kita ini kan biasanya kalau hanya sesekali itu biasanya melihat situasi dan kondisi. Kalau ada siapa maka berbeda. Ya. Tapi kalau ada ini berbeda ya lagi, nah gitu kan. Dan begitu seterusnya. Itu bergantung pada posisi ya, sehingga tidak bisa dijadikan patokan sebagai suatu akhlak ya. Karena tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Sehingga syarat yang pertama akhlak itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya sekali saja. Kemudian syarat yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu harus timbul muncul dengan mudah. Dengan mudah ini maksudnya tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa diteliti, ya, tanpa direnungkan. Tetapi sesuatu yang muncul itu memang betul-betul adalah sesuatu yang menjadi sebuah terbiasa ya, dan kebiasaan. Biasanya sesuatu yang biasa, terus kemudian karena dipikirin terlebih dahulu, itu biasanya kebiasaan itu juga akan mengikuti renungannya. Ya, misalkan orang kebiasaannya itu buruk, tetapi karena ada seseorang yang kalau dia melakukan kebiasaan buruknya itu, dia akan mendapatkan konsekuensi hukum, ya, akan mendapatkan rasa malu dan lain sebagainya, maka dia akan merenungkan kebiasaan itu apakah mau dilakukan di hadapan orang itu ataukah tidak. Nah, biasanya akan berbeda dengan kebiasaan itu. Sehingga akhlak itu adalah sesuatu yang tanpa ada pemikiran, tanpa ada perenungan. Begitu saja muncul refleks istilahnya itu. Jadi refleks orang itu melakukan suatu perbuatan, suatu tindakan yang itu memang refleks muncul ya, tanpa ada pemikiran. Ya. Sehingga respon seseorang ketika dihina, ya misalkan itu ya, ketika dipuji, itu refleksnya bagaimana? Ya. Apakah misalkan gini saja contoh, ada orang ya, ada mahasiswa misalkan, mahasiswa A baru beli HP ya, harga 3 juta misalkan gitu. Terus kemudian ada temannya tiba-tiba entah kenapa lari lah misalkan gitu ya. Kemudian menyenggol temannya, ya, teman yang baru beli HP itu tertabrak gitu dan HP-nya yang baru itu jatuh, pecah. Kira-kira refleks yang akan muncul, tindakan atau ucapan yang muncul dari seseorang yang baru saja beli HP yang ditabrak itu kira-kira kepada orang yang menabraknya bagaimana? Nah, ini tentunya akan menjadi muncul ya sifat aslinya ya. Kalau sifat aslinya itu adalah akhlak. Ya, kalau memang misalkan orang itu langsung menghajar orang yang menabraknya, langsung ngomong buruk dan lain sebagainya, itu berarti refleksnya memang pada sesuatu yang buruk. Berarti akhlaknya juga berarti akhlak yang buruk. Ya, sehingga disinilah kemudian sesuatu itu memang secara refleks ya, muncul begitu saja tanpa ada perenungan, tanpa ada pemikiran. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah perbuatan yang dilakukan itu, ya, baik itu perbuatan yang memang dianggap baik ataukah perbuatan itu dianggap buruk, itu dia yang melakukannya itu memiliki kemampuan dalam melakukannya, memiliki kemampuan, memiliki kesadaran. Ya. Kalau tidak mampu melakukan itu, oh ini berarti nggak sadar, gitu ya, bisa jadi nggak sadar. Kayak misalkan orang tidur melakukan sesuatu yang baik, ya berarti bukan akhlak yang baik. Atau orang tidur melakukan sesuatu yang buruk, berarti ya bukan akhlak yang buruk, karena dia lagi tidur, dia nggak sadar. Maka sesuatu yang dianggap akhlak itu syarat yang ketiga adalah dia melakukannya itu sesuatu yang memang sadar, dalam kondisi normal, gitu ya. Tidak dalam kondisi dia itu punya penyakit gila, misalkan punya penyakit lupa, punya penyakit apalah, atau juga sedang tidur dan lain sebagainya, tidak dalam hal itu. Dia betul-betul sadar melakukannya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan akhlak. Ya. Sehingga ketika orang itu memiliki akhlak Islami, maka tidak menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya kalau ada orang tidak memiliki akhlak Islami, ketika ingin memiliki sesuatu atau mengharapkan sesuatu, ya pokoknya harus bisa, harus bagaimanapun caranya ya harus dapat, walaupun dengan cara yang tidak baik. Nah ini kan berarti kan
secara akhlak Islami. Akhlaknya itu digunakan untuk akhlak yang dilakukannya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kecil maupun besar. Makanya kan ada di dalam Islam itu akhlak memakai baju, ya, akhlak masuk WC, akhlak keluar dari WC, akhlak masuk masjid, bagaimana, ya, memakai sesuatu apa dulu, ya. Dan itu kan hal-hal yang kecil, ya, remeh, ya, istilahnya remeh. Tetapi itu adalah akhlak, ya, sehingga akhlak itulah yang kemudian diperhatikan oleh orang-orang yang berakhlak Islami itu. Walaupun remeh kecil, tetapi itu penuh penuh makna. Nah, itu. Contoh gini, ada seorang kiai, ustadz, ya, atau tokoh agama yang kemudian misalkan pipisnya itu berdiri, misalkan, ya, ketahuan pipisnya berdiri, itu akan berdampak luar biasa di masyarakat dibandingkan hanya misalkan oknum tukang beca, oknum supir truk, ya, oknum tukang ojek, ya, misalkan gitu, ojek, yang kemudian pipis di sembarangan tempat, misalnya berdiri pipisnya di sembarangan tempat, ya, karena kebelet, apalagi supir truk yang biasanya oknumnya itu kan pipis di ban belakang truknya itu, ya, ini biasanya seperti itu, dan berdiri, dan masyarakat nggak ada respon apa-apa itu, tidak merespon sama sekali kaitannya dengan perbuatan itu. Ya. Kenapa? Karena masyarakat belum mempercayai bahwa oknum-oknum supir truk, kemudian oknum-oknum tukang becak dan lain sebagainya itu tidak memiliki akhlak Islami. Sementara kiai, ustadz itu kan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat memiliki akhlak Islami, sehingga ada suatu yang kecil, ya walaupun tipisnya berdiri, itu menjadi suatu yang sangat besar di masyarakat. Dampaknya itu luar biasa. Ini yang kemudian namanya orang yang berakhlak Islami itu tidak hanya memikirkan sesuatu yang besar, tapi juga sesuatu yang kecil. Ya. Kemudian semua perbuatan merupakan pertimbangan keimanannya. Aspek keimanan menjadi penyaring dari semua perbuatannya. Nah, itu. Cerminan keimanannya itu ya melalui akhlak itu. Kalau kemudian akhlaknya tidak baik, berarti bagaimana kemudian kita bisa menggambarkan keimanannya? Karena cerminan keimanannya itu ya berdampak pada akhlaknya itu. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu semuanya berdasarkan pertimbangan dari keimanannya itu. Kemudian melihat segala sesuatu dengan fitrah yang benar dan dipertimbangkan sesuai dengan kapasitasnya. Ya, fitrahnya bagaimana, kemudian dipertimbangkan dengan kapasitasnya. Tidak kemudian serampangan, ya, tidak kemudian menzolimi, tetapi dilihat dengan sesuai dengan fitrahnya bagaimana. Dipertimbangkan sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan ada majikan, di mana pembantunya itu sakit atau sedang pusing atau memiliki kecacatan, yang kemudian dia disuruh pemajikannya menyuruh pembantunya atau budaknya itu untuk melakukan sesuatu yang tidak mempunyai yang budaknya itu atau pembantunya itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, ya. Ini berarti kan dia tidak memiliki akhlak Islami, ya, karena akhlak Islami itu selalu memperhatikan fitrah yang benar, ya, kapasitas yang benar, sehingga tidak menzolimi. Kemudian pembagian akhlak, secara orientasinya pembagian akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ya, misalkan bertakwa, bersyukur, tawakal, ya. Kemudian ada akhlak kepada Rasul seperti menempatkan Nabi sebagai manusia pilihan Allah, membenarkan kerasulannya, membenarkan risalahnya, dan lain sebagainya. Akhlak kepada manusia, misalkan berbakti kepada orang tua, sopan kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, hormat pada tamu, tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian juga akhlak kepada alam semesta, lingkungan. Misalkan memperlakukan hewan dengan baik, tumbuh-tumbuhan dengan baik, benda-benda yang tak bernyawa yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah juga diperlakukan dengan baik. Tidak sewenang-wenang, tidak mengeksploitasi secara brutal, dan lain sebagainya. Kemudian kalau berdasarkan kualitasnya, itu ada akhlak yang menimbulkan dosa, itulah akhlak-akhlak yang secara nyata itu mengakibatkan sesuatu yang buruk. Keluarnya itu, timbulnya itu adalah sesuatu yang buruk, pada sesuatu yang maksiat, dosa, dan lain sebagainya. Sehingga
Inilah kemudian disebut dengan akhlak madmumah. Ada juga akhlak yang kemudian menimbulkan pahala, yang kemudian disebut dengan akhlak mahmudah. Sementara itu, kedudukan akhlak dalam Islam sih sejauh mana? Akhlak merupakan pondasi dasar karakter manusia. Ya, dan ini menjadi pondasinya. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa fitrah manusia itu menempatkan posisi akhlak itu sebagai pemelihara eksistensi manusia itu sendiri dan menjadi pembeda dari makhluk-makhluk yang lainnya tentunya. Kita tahu bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang mulia. Kenapa? Karena memiliki pertimbangan akhlak ini, ya, pertimbangan perilaku yang berdasarkan akhlak ini. Ketika akhlak Islami ada pada diri seseorang, maka itu menjadi karakter diri manusia yang luar biasa. Ya, membedakan dengan makhluk yang lain. Ayam, ya, kambing, itu kan tidak memiliki akhlak. Mereka pup sembarangan nggak masalah. Ya. Manusia pupnya sembarangan, kemudian tidak cebok, misalkan tidak istinja, tidak dibersihkan, terus gimana itu? Ya, itu kan tidak sesuai dengan akhlaknya. Manusia tanpa akhlak kehilangan derajatnya. Ya. Akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seseorang Muslim. Ya. Kita tahu masyarakat itu selalu melihat pada posisi orang itu berakhlak atau tidak. Tidak peduli muka, tidak peduli status sosial dan lain sebagainya, keturunan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian akhlaknya buruk, ya, walaupun status sosialnya tinggi, keturunan dari keturunan yang mulia, tapi akhlaknya buruk, masyarakat tidak akan memandang itu sesuatu yang baik, ya. Tetapi kalau kemudian akhlaknya baik, ya, itu masyarakat akan bertumpu, ya, akan hormat dan akan menjadikan dia itu adalah sosok yang menjadikan apa di masyarakat itu berarti, ya. Ya, sehingga kehilangan orang yang seperti itu akan terasa di masyarakat. Kemudian kesuksesan para nabi dan rasul Allah dalam menjalani kehidupan di dunia, mengemban tugas, fungsi dan risalahnya itu tidak lepas dari yang namanya akhlak. Ya. Sehingga akhlak inilah yang kemudian menjadi penentu dan kedudukannya itu sangat luar biasa di dalam agama Islam. Terus bagaimana dari beberapa hal itu proses pembentukan akhlak bagaimana? Pembentukan akhlak pertama adalah pembiasaan, ya. Karena yang namanya akhlak tadi itu harus berulang-ulang, ya, dilakukan secara tanpa ada pemikiran, ya, refleks begitu saja, kemudian juga harus dengan sadar, maka tentunya harus ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini biasanya itu pada sesuatu yang memang secara naluri itu kita sulit untuk melakukannya. Contoh gini, anak kecil, ya, arahan Islam itu kan melakukan sesuatu itu kan dengan sesuatu yang baik, ya, dengan menggunakan tangan kanan, memberi, menerima, makan, minum dan lain sebagainya itu dengan menggunakan sisi kanan, ya, tangan kanan. Ya, kalau misalkan anak kecil itu kan normalnya itu hampir semua anak kecil normalnya itu menerima sesuatu, memberi sesuatu, makan, minum itu menggunakan tangan kiri. Kalau tidak dibiasakan, ini akan terus berlanjut seperti itu. Maka perlu ada pembiasaan. Walaupun kemudian mengulang kiri lagi, dibiasakan yang kanan lagi. Awalnya mungkin pemaksaan awalnya, dan itu akan merasa sulit dan akan merasa seakan-akan itu terkekang. Tapi kalau kemudian dia sudah terbiasa, maka akan menikmati. Kita juga sama dalam beribadah itu, kalau tidak dipaksa itu awalnya itu sulit. Tidak akan mungkin melakukan ibadah. Awalnya dipaksa, lama-kelamaan menjadi terbiasa, dan lama-kelamaan menjadi menikmati dan bahkan ketagihan. Itu yang menjadi ciri akhlak itu. Pembentukannya seperti itu. Awalnya mungkin dipaksa, tapi bagaimana kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Butuh uswah, butuh sandaran seseorang yang bisa diteladani. Nah, itu. Anak bagaimana pengen punya akhlak yang baik, maka diantaranya ya orang tua itu harus memberikan teladan kepada anak. Ya. Ini adalah konsep pembentukan akhlak.
Kalau mereka tidak memiliki teladan, ya, seorang tidak memiliki teladan, bagaimana kemudian dia akan membentuk akhlak itu? Makanya kita butuh seseorang yang menjadi suri tauladan kita. Siapa tokoh yang kita jadikan sebagai teladan, kita jadikan sebagai inspirasi, nah itu supaya apa? Supaya pembentukan akhlak itu menjadi sempurna. Karena ada contohnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah refleksi diri. Refleksi ini mengevaluasi segala apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan dan lain sebagainya, itu kita refleksi kembali, mengevaluasi. Misalkan kita ucapan, apakah ucapan kita ini dapat menyinggung perasaan orang lain, apa yang kemudian kita lakukan, apakah memang itu dibenarkan oleh agama atau tidak, dan lain sebagainya. Tidak kemudian asal semua yang dilakukan, semua yang diucapkan dianggap benar oleh dianya sendiri. Itu nggak bisa itu. Karena harus ada refleksi, selalu ada pembaruan untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Mungkin sekarang baik, tapi bagaimana supaya lebih baik lagi? Mungkin sekarang lebih baiknya masih sedikit, mungkin lebih baiknya akan lebih lagi besoknya, begitu seterusnya. Itu refleksi diri, melakukan evaluasi, gitu. Sehingga dari adanya refleksi diri ini, ya, kita tentunya akan mengontrol ya, semua tindakan-tindakan kita apakah sesuai dengan akhlak Islami ataukah tidak. Nah itu yang kemudian menjadi materi tentang akhlak ya, ini dengan materi kita tentang akhlak. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang tentang tasawuf ya, materi tentang tasawuf. Kita tahu bahwasanya tasawuf itu adalah sesuatu yang pemaknaan ibadah yang mendalam ya. Karena ada yang kulitnya tetapi substansinya enggak ada. Kayak ada orang melaksanakan sholat, dia syarat rukunnya terpenuhi ya, bahkan sampai sunnah-sunnahnya dilakukan, tetapi substansi sholatnya itu hanya sekedar gerakan saja dan ucapan saja, tetapi tidak memiliki makna bagaimana dia khusyuk, dia tawadhu, dia menjalankannya itu senantiasa mengharapkan ridho Allah, itu adalah substansi. Sehingga tasawuf ini itu akan lebih mengarah kepada substansi, inti pokok dari ibadah itu apa. Akan difilosofi ya, filosofinya itu apa. Kita melakukan itu. Itu bagiannya tasawuf, sehingga tasawuf ini lebih pada sesuatu yang terdalam, tidak pada kulitnya, tidak pada luarnya. Ya. Sehingga kita perlu melihat kaitannya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqillahi iyyaka ansah. Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fikih dan juga menjalani tasawuf. Jadi fikih iya, memahami tentang praktis ajaran-ajaran Islam yang sudah praktis ya, kita pelajari, dan juga jadilah orang yang menjalani tasawuf. Dan janganlah engkau hanya mengambil salah satunya. Kenapa? Karena kalau ada orang hanya mempelajari ilmu fikih tetapi tidak mau menjalani tasawuf, maka hatinya tidak akan merasakan kelezatan takwa. Karena tadi yang saya sampaikan, orang sholat hanya fikih saja, ya berarti dia hanya memahami kaitannya dengan sholat itu bagaimana, syarat rukunnya apa, yang membatalkan sholat itu apa saja, ya, sujud itu bagaimana, ya, rukun-rukunnya bagaimana, ya, dan lain sebagainya, itu tahu, ya, tetapi kemudian tidak bisa merasakan kelezatan sholat itu. Ya. Orang sholat, orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, sementara Allah itu adalah kekasihnya. Mestinya orang yang berada di hadapan kekasihnya itu merasa nikmat, merasa senang, merasa nyaman, pengen berlama-lama lah gitu ya. Orang ketemu kekasihnya itu kan mestinya pengen berlama-lama, nggak mau kalau cuma 1 jam itu nggak mau, pengennya berlama terus gitu kan. Itu ibaratnya seperti itu ya, sehingga akan merasakan nikmatnya beribadah itu ya menjalani
tasawuf ini. Sedangkan kalau hanya orang itu menjalani tasawuf tapi tidak mau mempelajari ilmu fikih, maka bagaimana bisa dia menjadi orang baik? Ya. Kenapa? Kalau dia hanya mempelajari tasawuf saja tanpa kemudian mempelajari fikih, bagaimana dia akan menjadi orang baik, menjadi orang muslim? Sholat dia tidak tahu, ya. Tetapi dia percaya kepada Allah yang luar biasa. Tapi tata cara sholatnya nggak jelas, nah, itu. Tata cara puasanya nggak jelas, hajinya nggak jelas, ya. Sehingga dia hanya memahami bahwa itu dilakukan dengan pengorbanan, dengan keikhlasan, iya. Tapi tata caranya nggak jelas. Gitu. Bagaimana bisa menjadi orang yang baik dalam hal agama? Karena tata caranya saya nggak tahu, nah itu ya. Sehingga disinilah kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini harus memenuhi dua tadi, yaitu kita di samping mempelajari ilmu fikih untuk memahami segala macam bentuk pemahaman praktis kaitannya dengan ibadah dan juga kaitannya dengan tasawuf supaya kita bisa mencapai kelezatan dari sebuah ibadah itu, ya, substansi dari pelaksanaan ibadah itu. Oleh karena itu dari sini kita bisa gambarkan ya bahwasannya yang namanya tasawuf itu adalah sesuatu yang menjadi substansi, ya, menjadi bagian dari sesuatu yang inti dalam sebuah ibadah. Karena kita dianggap sebagai orang yang baik, ya, dianggap sebagai orang yang ikhlas, mukhlis, muhsin. Nah, itu kan berdasarkan kajian-kajian dari tasawuf, ya. Sehingga disinilah yang kemudian dari situ kita akan lebih sempurna dalam hal kaitannya dengan beribadah. Karena kita memiliki kesempurnaan tidak hanya kaifiahnya yang benar, cara-caranya yang benar, tapi juga bagaimana kita menikmati ibadah itu sendiri. Secara bahasa, ya, tasawuf itu kan berasal dari kata-kata sufah, ya, sekelompok sahabat yang menyisihkan diri di serambi masjid. Karena di serambi itulah kemudian para sahabat duduk-duduk, Rasulullah memberikan fatwa-fatwanya kepada mereka. Nah, itu. Ada juga yang sufah. Sufah itu orang-orang yang sering memakai pakaian-pakaian yang sederhana. Nah, itu. Kemudian ada juga kata-kata sufah, sofa, ya, bulu yang lembut. Ada juga sofa yang artinya bersih, ya, lawan dari kotor, lawan dari jorok dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan pengertian secara bahasa, ya, yang dalam hal ini kaitannya dengan apa? Dengan tasawuf itu sendiri. Oleh karena itu, ya, dari sisi bahasa saja kalau kita gabungkan pemaknaan secara bahasanya, maka berarti yang namanya tasawuf itu adalah orang-orang yang bersih dari kotoran-kotoran yang tidak penting dalam ajaran agama, dibersihkan dan memiliki kesederhanaan dalam kehidupannya. Tidak kemudian menonjolkan sisi keduniawiannya, tapi dia menonjolkan sisi yang kemudian menjadi inti bahwa di dunia ini dia hanya untuk beribadah, bukan untuk mencari duniawi saja. Itu kalau kita gabungkan menjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa tokoh yang bisa kita ambil pendapatnya kaitannya dengan definisi tasawuf. Misalkan Imam Al-Junaidi, ya, mendefinisikan tasawuf sebagai mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat yang rendah. Abu Hasan Asyadzili, syekh sufi besar dari Afrika Utara, mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Kemudian Al-Ghazali, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menjelaskan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara seseorang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi diarahkan bagaimana cara orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Caranya melalui apa, sopannya bagaimana, nah, itu kan ya seperti halnya inilah ketika kita mau ketemu dengan presiden itu kan ada protokolnya itu.
bagaimana caranya ketemu dengan presiden itu tidak kemudian ujuk-ujuk datang, itu nggak bisa. Ya. Tapi harus ada sesuatu yang menjadi aturan, ya, aturan protokol kepresidenan gitu ya. Apalagi ada pas pampres yang kemudian siap menghalau orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan protokol itu. Ya. Sehingga disinilah kemudian pengertian tasawuf itu berarti mengetahui bagaimana cara kita mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan abadi dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Objek kajian tasawuf ada setidaknya ada 4 ya, objek kajiannya. Yang pertama tentang metafisika. Metafisika itu berarti dengan ilmu-ilmu yang di luar dunia, ya, ilmu gaib, ya. Kayak misalkan alam-alam malakut, ya, dan lain sebagainya. Misalkan gini, kita sholat itu kita sebenarnya sedang diajak oleh Allah untuk berada di dimensi yang sudah tidak lagi kita berpikiran kemanusiaan, ya, karena di dalam sholat sudah tidak boleh lagi makan, sudah tidak boleh lagi minum, sudah tidak boleh lagi memiliki keinginan apapun yang sifatnya itu manusiawi, sudah diajak ke atas. Nah, itu. Sehingga orang yang sholat itu sudah dimensinya lain dengan dimensi orang yang tidak sholat. Ya, ini diantaranya adalah metafisika. Kemudian etika, akhlak, gitu ya, akhlak baik dan buruk, ya, dengan melihat pada amal manusia sejauh dapat dicari oleh akal dan pikiran manusia. Ada juga tentang psikologi, berhubungan dengan jiwa. Biasanya orang-orang yang galau gitu ya, orang itu biasanya dia tidak banyak memahami tasawuf. Ya. Orang yang pemarah gitu ya, orang yang brutal, gitu, orang yang jahat itu karena nggak tasawuf, nggak bertasawuf. Oleh karena itu kajiannya ya juga tentang psikologi. Ada estetika, ada seni dan lain sebagainya. Makanya ada tarian sufi gitu ya, ada nyanyian sufi, ada syairan sufi dan lain sebagainya. Itu diantaranya seni-seni yang keindahan diri, ya, menjelaskan bagaimana dia itu sedang menikmati kehidupannya, mendekatkan diri kepada Allah dengan dibuktikan ada nyanyian, ada tarian, gitu ya. Ada orang membaca tahlil dengan misalkan kepalanya digerakkan atau kemudian bagaimanalah kemudian dia mengekspresikan, dan itu seni, ya, dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah, lebih menikmati, ya, itu ya, lebih menikmati, itu adalah seni. Kemudian pembagian tasawuf, ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini lebih pada pendekatan rasio atau akal pikiran, ya, menggunakan secara filosofis tentang Tuhan, tentang manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, gitu. Filosofinya bagaimana, dan nalarnya itu berjalan, ya, nalarnya itu masuk ke dalam tasawuf yang falsafi, karena tasawuf yang falsafi ini lebih pada rasionalisme, ya, bagaimana merasiokan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan, ketuhanan, ya, hubungan manusia dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini terbagi ada beberapa hal. Ada takholli, ada tahalli, ada tajalli. Ibaratnya begini, takholli itu digambarkan dengan hak, ya. Takholli itu digambarkan dengan kho. Takholli itu mengkosongkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Yang sifat-sifat tercela itu dihilangkan semuanya, dikosongkan semuanya. Setelah itu tahalli, hak, ya, yaitu dengan tahapan penghiasan diri, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan akhlak karimah, ya, yang kemudian diisi, tadinya sudah dikosongkan, kemudian diisi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk kosong semuanya, kemudian masukkan sesuatu yang baik. Nah, kemudian barulah tajalli, dia akan menjadi terbukanya dinding antara dia dengan Allah, nampak semuanya, itu tanpa ada rahasia apapun, semuanya nampak kepada Allah, itu namanya tajalli. Kemudian ada tasawuf amali. Tasawuf amali ini berkaitan dengan amaliyah, wirid, ya. Ada orang wiridan terus gitu ya, membawa tasbih terus, nah, itu termasuk
menjalankan tasawuf amali. Dia memiliki pendekatan yang sifatnya itu adalah sifat amaliyah, amal, gitu ya. Ada amal yang perbuatan, ada amal yang kaitannya dengan ucapan. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang tarekat, ya. Orang-orang tarekat, ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Syadziliyah dan lain sebagainya, itu biasanya tasawufnya adalah tasawuf amali. Mereka memiliki amalan-amalan tertentu yang dijadikan sebagai rutinitas yang dilakukan oleh para pengikutnya tarekat itu. Itu adalah pembagian tasawuf, ya. Kemudian kalau melalui beberapa hal, ya, bahwa tasawuf itu harus melalui iman terlebih dahulu, ya. Iman, kemudian syariat, baru kemudian ihsan, hakikat, ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang kemarin pada pertemuan yang sebelum UTS saya gambarkan ada pohon, ya. Gambarnya pohon, akarnya itu adalah iman, batangnya itu adalah merupakan Islamnya, kemudian ranting, buah, daun, ya, itu adalah merupakan ihsan. Ya, sehingga ada pohon hanya batangnya saja dan akarnya saja, tapi tidak ada buahnya, tidak ada daunnya. Ini berarti kan tidak memiliki keindahan. Ya. Jadi ketasawufannya tidak mengarah ke sana. Hanya ketasawufannya mungkin masalah akidah saja, masalah keislamannya saja, tapi tidak sampai ke ihsan. Nah, itu. Ke ihsan, ke berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan metode tasawuf, ya. Kemudian selanjutnya ada perjalanan, ada zahid, abid, nasik, ya. Ini kaitannya dengan perjalanan tasawuf. Orang menjadi berjalan menuju semakin tasawuf itu, ya itu tadi, dia mengaku bahwa dirinya itu adalah abid, dia mengaku bahwa dirinya itu adalah zahid, kemudian nasik, dan kemudian sampai pada arif billah dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang yang bertasawuf, ya, yang sufi itu, mereka lebih memilih miskin daripada kaya, ya, karena kezuhudan itu. Ini beberapa ciri saja, ya. Tapi tidak semua, ini kan fisik, ya. Ini kan dalam hal fisik, ya. Pendekatannya itu adalah pendekatan fisik. Ada juga pendekatan yang tidak semestinya memilih miskin, ya. Dalam artian miskin itu dia tidak peduli dengan harta itu, ya. Orang kaya tapi dia itu sangat sangat dermawan, itu juga termasuk dalam hal sufi itu, ya. Karena apa? Karena kekayaannya itu bukan untuk dirinya, kekayaannya itu adalah untuk membantu orang lain dan dipersembahkan untuk kebaikan-kebaikan. Tidak hanya kemudian memperkaya diri sendiri. Ini yang kemudian tidak tasawuf, orang-orang yang memperkaya diri itu, yang orang-orang korupsi itu, ya. Ya, karena tidak memiliki pandangan tentang tasawuf. Mereka curahkan kasih sayang kepada semua makhluk, ramah, sopan, rendah hati, ya, tidak sombong, itu ramah kepada siapapun makhluk itu, ya, termasuk kepada non muslim, apalagi yang pada tanggal 25 ini, ya, itu tidak ada sama sekali mereka itu bermusuhan gitu kepada semua makhluk. Selalu curahkan kasih sayang, ramah, sopan, rendah hati. Kalau kita melihat para ulama, para ustadz yang kemudian memiliki kasih sayang yang seperti ini, berarti mereka sedang menjalani tasawuf, ya, menjalani atau ciri-ciri orang tasawuf itu. Kemudian mengutamakan orang lain yang meskipun saat itu masih membutuhkannya. Kemudian mereka tidak pernah iri dan dengki, serta tidak peduli terhadap mereka yang memiliki harta melimpah. Nah, ini, ya, silahkan saja, itu tidak pernah peduli, tidak kepo, ya, gitu ya, tidak kemudian mengurusi orang lain. Nah, ini yang kemudian lagi ada ciri-cirinya lagi adalah dirinya selalu menghadap pada Allah, bersabar dalam berjuang dan menggempur hawa nafsunya. Nah, itu. Sehingga dari sinilah kemudian kita bisa lihat bagaimana orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu berjalan, dan kita bisa bedakan mana yang kemudian hanya mengandalkan fikih saja dan mana yang kemudian mengandalkan tasawuf saja, dan juga yang kemudian dua-duanya lengkap,
disitulah kemudian masuk pada pendapatnya Imam Syafi'i tadi, bahwa orang yang hanya memahami fikih saja tanpa tasawuf, ya dia itu tidak pernah bisa menikmati kelezatan ibadahnya, ya, karena dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat itu sholat, saya sudah sholat selesai sudah. Gitu. Tapi bagaimana dampak dari sholat itu? Hanya di antara ayat Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu adalah merupakan bentuk dari sholat itu bertasawuf, ya tasawuf. Dari sisi tasawuf itu berarti memiliki makna yang bagaimana substansi sholat itu, ya, orang yang sholat itu mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Dan menjadi pengobat orang-orang yang buruk, itu ya. Di sholat orang semakin rajin sholatnya, semakin itu adalah pengobat, adalah imunisasi, ya, kepada orang-orang yang memang terkena virus kebiasaan berbuat buruk, berbuat jahat dan lain sebagainya, berbuat maksiat. Itu adalah materi tentang akhlak dan tasawuf, dan materi ini juga termasuk materi pasca UTS yang akan masuk ke dalam materi-materi atau ujian soal-soal ujian akhir semester. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.